Oh, and they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. Silakan masuk, Mas. Misi Pak, Silakan duduk. terima kasih Pak. Misi ya Pak. Ya, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Tadi perjalanan ke sini gimana? Cukup itu ya, cukup menyesuaikan karena agak hujan ya. Jadi demi interview ini saya ke sini ya. Ya, siap. Oke, perkenalkan saya Jason Andrew Madison Nugroho dari FD di perusahaan Kafe Selalu, khususnya pada sektor F&B, Food and Beverage. Perusahaan kami bergerak di bidang F&B dan saat ini kami sedang mencari posisi barista yang berpengalaman. Silakan diperkenalkan diri lebih lanjut dan selamat. Perkenalkan diri, saya Pak Rudi Zamangan, salah dari Ujung Jawa. Oke, wawancara ini bertujuan untuk mendalami pengalaman Mas untuk kondisi ini. Prosesnya akan berlangsung kurang lebih selama 4 menit ke depan. Sebelumnya, apakah Mas pernah bekerja di posisi barista? Sebelumnya saya pernah bekerja di jurnal posisi yang sama sebagai barista, tapi di 6 bulan pertama saya menjadi barista, kalau yang di 6 bulan berikutnya saya menjadi Oke, langsung saja mulai ke intinya. Bisa Mas Arwi ceritakan situasi ketika Mas Arwi harus melayani pelanggan yang sangat kecewa untuk kamu pesanannya salah. menjawab sebenarnya bahwa ketika saya duduk di barista lalu ada komplain atau pesanan yang salah dari pelanggan, kita pasti akan mengonfirmasi kepada tersebut. Jika pesanannya tidak salah, maka kayak yang saya lakukan, katanya menghadapi pesanan dari tersebut. Sebenarnya yang pesan kafilah kita pulang, tapi kita salah dari kita memakai gula, pasti kita akan untuk turun ataupun kita ganti pesanan tersebut lanjut dengan pesanan yang baru. Terus bagaimana hasilnya? Untuk hasilnya sebelumnya untuk customer pasti menjawab pasti tidak apa-apa, cuman mungkin demi kepuasan pelanggan kita minta ganti pesanan tersebut dengan pesanan yang baru, dan mestinya pelanggan bisa saya katakan puas. Oke. Terus pernahkah Mas Arwi berusaha melebihi ekspektasi pelanggan? Jadi seperti ada pelanggan yang pesan beberapa kopi atau beberapa pesanan yang mungkin mereka berpikirnya seperti A, tapi ternyata Mas Arwi itu bikinnya A ada plusnya. Untuk tersebut mungkin ya, sama halnya seperti pelanggan yang misalnya espresso. Contoh espresso itu mungkin terkenalnya di dalam itu baik atau dikenal dalam Indonesia itu bisa. Tapi berita itu untuk memuaskan rasa pelanggan untuk yang menikmati espresso atau pure dari sentuhan kopi dari mesin kopi, mungkin kita akan rasa yang mungkin kembali lagi. Ada rasa manisnya, ada asam dari juga tersebut, dan kita mungkin menggunakan kopi mereka yang ada yang berbagai variasi dari muncul dari kopi tersebut. Kalau masalah ada yang masalah semuanya terus ada maksudnya bisa kita munculkan dari kopi tersebut. Terus coba jelaskan situasi saat kopi bar Mas Arwi sangat ramai pada jam sibuk
Bagaimana cara Mas Arwi mengatur tugas dan apakah yang Mas Arwi ambil dikasih pesanan tepat selesai tanpa mengorbankan kualitas rasa? Mungkin sih di pasti ada beberapa tips. Mungkin contohnya dan dan salah satunya pasti ada yang disebut headbar. Itu headbar tugasnya untuk membagi tugas di anggotanya. Contoh ada beberapa pesanan, contohnya 10 pesanan, yang 5 itu berfokus non espresso. Maaf 10 pesanan, yang 5 itu pesanan yang non espresso, yang 5 pesanan lagi itu full basic espresso. Contoh yang satunya saya bagi untuk fokus ke minuman untuk racikan yang non espresso, yang satunya saya fokuskan untuk pesanan yang basic espresso. Jadi ketika pesanan itu selesai dan diantar ke customer apalagi, jadi selesainya cepat. Yang basic espresso itu difokuskan untuk satu anggota yang sudah berpengalaman di bidangnya, yang satunya berpengalaman di bidangnya non espresso. Jadi pesanan yang dipesan sama customer itu tepat waktu artinya datang dan sampai ke customer. Dan apakah rasanya benar-benar tidak mengurangi kualitasnya? Apakah kira-kira tetap asli rasanya kualitasnya? Untuk memastikan kualitas rasa dari basic espresso maupun non espresso, kita pasti ada cara untuk memastikan kualitas yang cukup tetap dan sesuai sama resep kita. Cara kita untuk memastikan rasa itu udah pas ataupun udah sesuai sebelum kita sajikan, itu ada namanya istilahnya kita di cupping. Cupping itu biasanya dipakai di istilah caranya di kopi aja ya, di kopi juga bisa dengan cara kita ada sendok khusus untuk minuman. Contohnya sendok cupping itu ada untuk mencicipi rasa dari minuman yang akan kita sajikan, bukan dari gelas langsung yang kita sajikan, bukan, tapi dari sendok cupping kita cicipi minuman yang kita akan sajikan. Sudah kita merasa sudah pas ataupun rasanya sudah tetap, baru kita angkat ke dalam. Dan kita pastinya sudah menyiapkan resep-resep dari setiap menu ke barista kita sendiri. Untuk Misalkan Mas Arwi ceritakan pengalaman saat harus membuat pesanan yang rumit, misalnya banyak varian manual brew dalam waktu singkat. Bagaimana Mas Arwi menyeimbangkan kecepatan dengan presisi? untuk manual itu menurut saya rumit ya, soalnya manual itu prosesnya lumayan panjang dan memakan waktu juga. Misalkan ada pesanan yang di luar manual dan ada manual ini yang di satu pesanan tersebut, kita akan menyajikan atau membuatkan dulu yang di luar manual tersebut. Manual kita bikin di akhir desa kita. Soalnya itu tadi manual itu memakan waktu dari gradasi kopi, terus memanaskan air di ketel, terus menggiling kopinya, terus kita memurin proses mengumpulkan tersebut. Sebenarnya kita biasanya taruh di akhir, dan untuk pesanan yang manual dulu itu biasanya kita dahulukan. Coba Mas Arwi berikan contoh di mana Mas Arwi menemukan perbedaan antara resep standar dengan hasil yang Anda buat, yang Mas Arwi buat. Apa yang Mas Arwi lakukan untuk mengoreksinya, dan bagaimana Mas Arwi memastikan Mas Arwi mengikuti SOP setiap saat? Sebelumnya yang pastinya saya mau memastikan sebelum membuat suatu menu itu memastikan dari resep SOP yang sudah tertera atau yang sudah ditetapkan oleh perusahaan FNB tersebut. Kenapa? Kalau saya tidak mengoreksi atau lihat dulu resep menu yang sebelum saya bikin, takutnya nantinya rasa yang saya bikin dan tidak mengoreksi resep itu dahulu, takutnya beda rasa. Karena suatu
resep yang sudah ditetapkan oleh perusahaan akan dibentuk resep tersebut itu termasuk sudah paten. Dan untuk mengoreksi hal tersebut dari itu tadi kita contohnya membuat espresso, kita melakukan cupping dulu, kalibrasi dulu apakah rasanya sesuai, sudah pas atau sudah siap layak untuk disajikan ke customer. Coba Mas Arwi ceritakan saat Mas Arwi melatih memberi saran kepada rekan kerja mengenai teknik brewing atau resep baru. Apa yang Mas Arwi ajarkan dan bagaimana Mas Arwi memastikan standar kualitas terjaga? Sebenarnya di kerja kita pasti ada pelatihan atau training terbaru, yaitu dari basic di kita itu sebenarnya membuat espresso, dari cara memilih kopi, cara menentukan green size, tingkat kelanjutan ataupun kekasaran dari kopi tersebut, dari cara teknik tapping atau pemandatan butuh kopi yang terjadi, lalu ke perubahan menjadi kopi di mesin kopi tersebut, terus untuk mengatakan kopi tersebut, untuk meletakkan barista tersebut mempelajari satu basic di perkopian, ya kita tetap yang pertama itu pastinya memberitahu SOP di perusahaan FNI tersebut, meletakkan resep-resep yang sudah tertera, yang sudah dipastikan untuk gramasi sekian, untuk espresso sekian, untuk mungkin dari basic espresso, dari contohnya kayak coklat gramasinya sekian, gula sekian. Kita pasti melatih apa ya? Kita pasti melatih penghafal untuk barista baru. Contohnya dari tingkat gramasi, dari cara packing kopi, itu pastinya kita melatih untuk setiap harinya untuk Apakah standarnya terjaga, kualitasnya terjaga? Bagaimana cara Mas Arwi melatih tadi? Apa kira-kira standar yang Mas Arwi latih ke rekan kerja Mas Arwi terjaga? untuk kualitas pastinya harus benar-benar terjaga, seperti kita cara melatih mereka untuk menghafalkan resep dari setiap orang itu sendiri. Contohnya dari resep kafe latte untuk tingkat susunya pemilihnya seberapa, untuk tingkat di kopinya tekanannya yang bagus itu sekian. Kita pasti tetap akan melatih untuk kerja itu, memastikan dari kopi itu sudah bisa dijaga atau sudah pas atau belum. Kembali lagi dengan cara kita untuk setiap sebelum opening itu pastinya kita melatih kalibrasi, mencicipi setiap kopi yang akan disajikan nanti. Apakah Mas Arwi melihat proses kerja di kopi bar yang kurang efisien? Coba Mas Arwi jelaskan situasi dan inisiatif atau solusi yang Mas Arwi akan terapkan untuk meningkatkan efisiensi. Untuk suasana kerja yang kurang efisien, ya contohnya ketika kita tidak bisa membagi tugas ketika lagi ramai-ramainya, terus ketika pesanan menumpuk, itu kadang bingung mana dulu yang harus dibuatkan, mana dulu yang harus dikerjakan. Tapi di sisi lain ada lagi kerjasama tim itu benar-benar sangat diperlukan. Ketika ada pesanan yang makanan, kita dahulukan untuk membagi tugas ke makanan. Kemudian ketika ada pesanan minuman, satunya kita juga bagi ke bidang ke sisi minuman juga, biar sama-sama selesai antara makanan dan minuman. Contoh intinya kerjasama tim sih Kak.
Coba ceritakan kejadian ketika salah satu peralatan utama, misalnya mesin espresso, tiba-tiba rusak saat tersibuk. Apa langkah pertama yang Mas Arwi ambil dan bagaimana Mas Arwi tetap naik tangga? Nah, itu mungkin sangat suatu perhitungan yang benar-benar harus diikuti. Contohnya ketika mesin printer rusak, itu sebenarnya harus ada cadangan dulu sih Kak. Soalnya printer kopi kan termasuk kondimen yang sangat penting dalam pembuatan kopi ya. Ketika mesin blender tersebut rusak, kita bisa menggunakan salah satunya ada hand blender. Hand blender itu termasuk blender manual, bukan blender elektrik. Blender manual tersebut kita gunakan untuk menggiling kopi secara manual. Terus ada lagi ketika mesin espresso kita misalkan rusak di tengah-tengah pesanan, itu kita mau nggak mau kita sediakan pastinya ada mokapot. Mokapot itu juga sama alat manual pembuat kopi, dan dia bentuknya seperti teko, cuman manualnya kita di teko tersebut kita ada air dan kita akan memanaskannya dengan cara dimanaskan di atas kompor. Kalau di mesin espresso kita kan pasti di elektrik. Kalau kita pakai mokapot tersebut kita manual itu pakai kompor. Dan itu tetap memakan waktu juga, soalnya kan mesin espresso kan kita elektrik ya. Kalau mokapot kita di masakan di atas kompor itu mungkin memakan waktu 20 menit. Itu untuk mengatasi ketika di tengah-tengah pesanan kita ada kendala api. Coba Mas Arwi jelaskan situasi di mana terjadi kesalahpahaman atau konflik kecil dengan rekan kerja, misalnya masalah membagi tugas atau pembersihan. Bagaimana Mas Arwi menghadapinya untuk menjaga suasana kerja tetap kondusif? Untuk menjaga kondisi suasana tentunya ya, kita pastinya perlu kita diskusikan ketika ada kesalahpahaman dari pembagian tugas ataupun masalah kebersihan. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita pada sistem sebelumnya besok pagi. Ketika besok pagi itu selesai, di situ situasi ataupun situasi kebersihan dari segi kafe ataupun di lingkungan bahannya itu harus bersih. Soalnya ketika di semalam, ketika di pertandingan shift itu di shift berikutnya harus melakukan hal yang sama, entah dari segi kebersihan, dari segi persiapan atau prepare dari pekerjaannya itu harus sudah siap semuanya. Dan untuk hal itu kita pastinya harus mengkomunikasikan antara si satu dengan shift yang selanjutnya atau dengan rekan kerja lainnya komunikasi sih. Apakah ada kemungkinan terjadi perkelahian antar rekan kerja jika terjadi kesalahpahaman? Kemungkinan untuk perkelahian itu mungkin kecil banget kalau di antara rekan kerja itu benar-benar bisa diajak berkomunikasi, dan bisa juga kemungkinan perkelahian itu besar ketika di situasi rekan kerja itu tidak sosialnya ataupun cara berkomunikasinya kurang baik atau kurang tepat. Tapi saya rasa untuk di dunia F&B kan harus bisa mengontrol emosi, juga bisa komunikasi, juga harus sama tim. Makanya kerja sama tim komunikasinya juga harus benar-benar baik. Itu tidak terlalu adanya konflik besar kayak sampai perkelahian dan sebagainya. Pada saat Mas Arwi juga bersama dengan anggota tim, terus Mas Arwi harus bekerjasama dengan anggota tim yang berpengalaman. Bagaimana Mas Arwi mendukung mereka sambil tetap menyelesaikan tugas besar sendiri? Untuk mungkin ada yang kurang berpengalaman untuk tim tersebut, contohnya ketika ada pesanan yang rumit, itu kita
ada berita atau rekan kerja yang kurang berpengalaman, pasti saya akan menghandle dengan itu bocoroknya seperti kesalahan brewing atau basic espresso. Dan mungkin saya tetap tetap mendukung dia untuk menyiapkan gelasnya atau menyiapkan meracikannya, atau ketika ada pesanan di luar manual brewing seperti pesanan steak ataupun yang di luar kafe, mungkin saya pertanyakan untuk dia yang menjual hal tersebut, untuk yang bukan yang belum dia kuasai lah mungkin ya. Untuk yang belum dia kuasai pasti saya akan menjelaskan itu. Dan sedikit banyak saya juga sangat ambil sembari untuk mengajari dia. Tapi ketika Mas Arwi sembari mengajari mereka, apakah tugas Mas Arwi sendiri terlaksana dengan baik? Untuk tugas saya sendiri, apalagi tanggung jawab sendiri saya pastikan terlaksana sudah. Soalnya ketika rekan kerja tim sembari saya ajarin, saya juga lupa untuk fokus terhadap apa yang sudah saya kerjakan di tempat tersebut, entah dari segi pesanan ataupun pembersihan, tapi saya tetap lakukan. Karena itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab orang. Oke, jadi barista sering mengalami tekanan tinggi. Ceritakan momen paling menantang atau berstres yang pernah Mas Arwi hadapi di tempat kerja. Untuk tantangan ya, tekanan tinggi itu ketika tantangan sendiri itu ketika ini ya, ada pesanan masuk dari situ tertera manual brewing. Nah, menurut saya pesanan manual brewing ini sangat rumit dan sangat sulit. Dan yang terpacu di pikiran ketika ada pesanan manual brewing ini, pasti yang pesan ini orang yang mengerti kopi, orang yang mengerti rasa. Dari situ benar-benar ketika membuat kopi tersebut pasti pikiran itu harus benar-benar fokus dan benar-benar harus perfect apa yang saya buat di manual brewing tersebut. Itu suatu tantangan sendiri sih buat saya, benar-benar tekanan sih. Karena ketika nanti kalau ada di proses pembuatannya salah ataupun di proses manual brewing itu kurang tepat, pasti yang bikin saya itu nanti pasti rasanya tidak enak, dan rasa yang akan dimunculkan pasti tidak akan muncul. Jadi itu masuk termasuk tekanan dan tantangan sendiri sih buat saya. Terus strategi seperti apa yang Mas Arwi lakukan untuk tetap tenang dan fokus menyelesaikan tugas? Untuk tetap tenang ketika tekanan tersebut, tetap enjoy aja sih Kak. Terus sebelumnya juga saya udah pernah mempelajari dari segi manual brewing, kalau kita isi juga. Sebelumnya saya sendiri sudah pernah mempelajari hal tersebut. Jadi ketika ada pesanan masuk di situ terang manual brewing, jadi saya enjoy aja sih Kak. Soalnya saya percaya diri dan yakin kalau saya bisa membuat pesanan tersebut. Coba Mas Arwi ceritakan situasi saat Mas Arwi harus menanggapi kritik atau feedback negatif secara tiba-tiba dari atasan atau pelanggan. Ketika feedback negatif dari atasan, kalau dari atasan pasti kita koreksi diri kita sendiri. Pastinya dari atasan juga memperhatikan itu dan dia memberikan juga apa kesalahannya ataupun apa mistake yang kita buat, pasti kita terima dan pasti kita evaluasi diri juga atau evaluasi tim juga apa yang kesalahan yang sudah dibuat, dan kita pastinya akan lebih perhatikan ke depannya lagi. Kalau dari segi pelanggan kan mungkin dari teman-teman yang saya terima itu mungkin dari segi menu ataupun segi selama durasi kita membuatnya, kita pasti tetap menerima kritikan tersebut atau feedback negatif tersebut. Sekiranya kalau
mungkin itu feedback negatif dari segi durasi waktu, itu mungkin kita berikan pengertian, atau kita pastinya dari pihak tim kita pastinya akan memaaf terlebih dahulu ke pihak customer tersebut ataupun pelanggan, dan kita pastinya berusaha untuk memberikan yang lebih baik lagi untuk pelanggan tersebut, karena itu masuk ke kepuasan pelanggan. Misal bagaimana tiba-tiba ada customer yang tidak dewasa melakukan kritik secara tidak dewasa, yang tiba-tiba marah-marah di depan coffee bar tentunya, yang tentu saja pasti membuat emosi berubah. Jadi bagaimana Mas Arwi memastikan emosi Mas Arwi tidak terganggu waktu Mas Arwi bekerja? Untuk menanggapi hal tersebut, kita sebagai barista itu mungkin tetap harus tidak boleh ikut emosi, itu pastinya tidak boleh. Karena satu, kepuasan pelanggan itu nomor satu, kenyamanan customer itu nomor satu juga. Dan pastinya untuk menangani pelanggan yang berlebihan dalam bekerja kita, atau memberikan feedback ke kita dengan marah besar atau dengan sedemikian rupa yang akhirnya memicu emosi kita. Tentu saja kita sebagai barista benar-benar harus kita mengontrol emosi. Kalau memang kita sudah tidak bisa untuk mengontrol emosi kita, mungkin kita untuk menghandle-nya secara tenang, mungkin memberi pengertian, pemahaman. Kalau memang kita dari omongan kita pemahaman atau pengertian kita tidak bisa diterima oleh pelanggan tersebut, mungkin kita akan langsung ke atas untuk mengatasi hal tersebut. Oke. Apakah Mas Arwi mengetahui teknik latte art? Untuk teknik latte art, saya sudah mempelajari selama berbulan-bulan, dan syukur untuk sekarang saya sudah bisa. Seperti apa ya Mas Arwi bisa belajar tersebut? Untuk pertama, untuk latte art itu mungkin saya belajar tidak langsung tidak langsung di espresso dan susu. Untuk latihan pertama yang saya lakukan itu membiasakan kondisi tangan, karena kondisi tangan saya pertama kali ketika latihan itu benar-benar repot. Dan untuk membiasakan hal tersebut, saya membiasakan dengan cangkir dan mirza, dan keduanya itu hanya berisi air. Itu hanya untuk membiasakan sensorik tangan saya agar terbiasa dan tidak tremor. Dan akhirnya sempat saya menggunakan sabun, dan sabun itu saya seperti susu, dan di cangkirnya saya memakai tinta. Dan itu saya berlatih selama berbulan-bulan, dan akhirnya saya memberanikan diri mencoba di espresso dan susu. Tetap dari sini saya mati terus, dan akhirnya saya bisa. Dan sebelumnya untuk di latte art itu pasti ada yang mendampingi saya yang lebih menguasai dalam bidang hal tersebut. Mas Arwi ceritakan situasi ketika hasil shot espresso Mas Arwi tiba-tiba menjadi under atau over. Ketika espresso yang saya buat itu pertama ketika under, itu yang saya koreksi yang pertama yaitu green size. Ketika green size yang terlalu kasar, itu pastinya nanti yang dihasilkan espresso tersebut yaitu under yaitu tidak lebih terasa ke watery atau lebih terasa ke air. Terus kalau misalkan ke arah espressonya lebih ke over ekstraksi, itu saya perhatikan juga sama di size-nya lebih ke pastinya lebih ke angka yang kecil ya. Dan saya lebih memperhatikan kalau over itu lebih ke cara tapping atau taper, atau memberi tekanan ke hasil bubuk kopi tadi yang telah digiling. Apa ada langkah
spesifik yang Mas Arwi bisa lakukan untuk bisa mengembalikan rasa yang sama, tidak over, tidak under juga? Dari itu lagi kita pastinya lakukan kalibrasi di green size atau gilingan kopi, dan kita koreksi juga di proses taper atau tapping dari tekanan yang kita berikan ke bubuk kopi. Kita pastinya koreksi kembali ke dua hal tersebut. Rekan kerja Mas Arwi, pernahkah Mas Arwi menyaksikan rekan kerja yang melanggar prosedur perusahaan, misalnya tidak mencatat penjualan atau wastage? Apa yang Mas Arwi lakukan dalam situasi tersebut dan mengapa Mas Arwi meninggalkan itu? Untuk contoh, jika kita sudah mencatat hasil penjualan ketika bekerja bersama dari itu, yang saya lakukan pasti memberikan teguran, dan pastinya dengan teguran yang pelan, karena ketika kita tidak menyebutnya dalam hal tidak mencatat penjualan di hari itu juga, nanti nantinya kita itu kalau itu pastinya keatasan juga yang pastinya menanyakan minus dari penjualan di malam itu juga. Dan kenapa saya memilih untuk berani melebur, karena itu nantinya berpengaruh ke tensi kita kerja ataupun jadwal kita kerja juga, dan itu nanti pastinya juga ada hiburan di belakang juga gitu. Saya lebih memilih menegur rekan kerja tim saya daripada rekan kerja tim saya ditegur oleh orang sendiri. Lalu coba ceritakan saat Mas Arwi diminta melakukan sesuatu oleh pelanggan yang bertentangan langsung dengan SOP atau kebijakan sendiri, misalnya memberikan diskon tanpa izin atau tidak menggunakan alat pelindung diri saat bersih. Bagaimana Mas Arwi merespon permintaan tersebut? Pastinya kita merespon dengan dari permintaan pelanggan yang di luar standar produk kita, dari SOP F&B yang saya kerja di dalamnya, kita pastinya menekankan ke customer tersebut untuk menjelaskan SOP kita sedemikian rupa, standar produk kita sedemikian rupa, dan kita pastinya tetap mematuhi SOP dari F&B ataupun kafe tersebut. Mengapa Mas Arwi memilih cara? Baik, terima kasih. Nanti saya ya untuk panggilan dosen itu kalau nanti baik biasanya itu cuma gitu, baik ditunggu aja ya Mas untuk kabar selanjutnya dari kami, nanti kirimkan via Gmail ataupun via chat WhatsApp gitu. Baik, untuk kabar selanjutnya nanti kita kirim dari via Gmail ataupun via chat WhatsApp. Kira-kira digunakan di rugi Bang. Nanti 30 menit pas ya? beneran bisa juga iki sih. Kalau suara gimana? Suara bisa juga. Aku butuh suaranya tuh buat jawaban aja sih. Udah. Iya kan? Cuma terus main dengan gini aja. Supaya nggak berubah. Nah, nanti nih misalnya kamu pengen jawaban beberapa kita nanti ya. Enak kali. Nanti ketikkan aja. Bentar. Gampang aja. Biar lebih jelas analitikmu nanti. Tapi kita kan berbatin. Kan harus dengerin. Masnya bilang, kau tulis, gini. Iya kan? Daftar ya. Cepat bawa cuci. Nah Itu ini dengan apa? apakah ada yang mau ditanyakan? Eh, Oh, ini
misalkan tiba-tiba aku nanya untuk SOP di, mohon maaf Pak untuk menanyakan dari segi SOP di kafe selalu ini seperti apa, gimana? Bisa jawab nanti. Aku Nggak perlu ya, nggak perlu ya, nggak perlu berarti ya. saya Nggak perlu contohnya berarti. Anda sebenarnya nggak duit, tapi ya sebenarnya. Nggak perlu berarti ya. Soalnya ketika jangan sih. Soalnya ketika pelamar menanyakan soal langsung gaji itu kesalahan sebenarnya. ya kan kayak berarti kamu Oh, begini. untuk gaji di sini berapa ya? Itu kesalahan. Jadi Kesalahan dari pelamar. Tapi SOP itu Cuman kalau aku profesional ya, kalau profesional aku bisa menetapkan gajiku sekian. iya karena Kalau aku profesional, karena di bidang bisa mematok dirinya, bisa membuat menu sekian, bisa membuat new menu sekian, dan memastikan new menu ini bakal menarik pelanggan. Nah itu profesional, dan makanya dia bisa mematok. Saya mau misalkan katanya, saya mau gaji 5 juta. Misalkan harganya langsung dari bisa itu kamu bisa menghasilkan apa di F&B ini? Saya bisa menghasilkan menu yang bisa menarik pelanggan baru. mau perlu tak tanya. Itu sebenarnya tantangan ya, anjir. Jika Mas Arwi gaji sekian, hasil seperti apa yang Mas Arwi bisa Berikan itu. berikan untuk perusahaan kami tahu kita kami. Oh, Jadi soalnya kalau saya profesional pasti berani dan dia pasti yakin bakal apa ya, menu ini tuh bakal menarik pelanggan gitu. Oh ini menarik nih. Jadi branding dari dirinya itu dapat, terus daya tariknya dia juga dapat. Itu profesional. Tapi kalau belum profesional pasti apa ya, dia nggak berani nanya gaji sih, nggak berani nyinggung soal gaji kan. Kayak aku contohnya nggak berani. Berani lah. jadi 6 juta itu sedikit gitu ya. Wih, bisa anjir pokoknya Hanya sih kata sih. ada buset 7 Jika itu cuci. itu namanya salary ya, itu nanti bisa jadi makanya tingkatannya sebelum barista itu sebetulnya kayak aku dulu terus dulu selama 6 bulan bagus kok ya, tapi di sesi lain bagus itu belajar lah, lihat orang rekan kerja itu bikin kopi, oh gini akhirnya berani nyoba naik salary jadi barista. Ketika jadi barista itu nanti itu bisa naik lagi, yang bikin mahal itu nanti bisa jadi yang namanya istilahnya head bar, Oh, kepala bar. Nah, itu nanti yang ngatur tim itu yang biasanya gajinya lumayan lah. Soalnya tanggungan yang dia pegang itu banyak, atau ketika orang baru yang training dia, karena head bar itu nanti ilmu yang dia pegang, wawasan itu yang nanti diajarin semua ke bersama head bar. Mas, gimana sih? Gimana gitu? Closingannya Apakah gimana? ada yang perlu ditanya? Apa Mas Arwi? karena cukup sekian hasil kita mana kita di rumah sakit itu ada saya mau dari sana dia tanya itu kan berapa Saya punya apa sih? Tapi mau kira-kira saya nunggu berapa lama ini bikin dari apa Oh ya, saya nunggu berapa lama untuk kabar selanjutnya gitu aja. Nah, kamu jawab aja. oke, sekian wawancara kita pada malam hari ini. Apakah dari Mas Arwi sendiri ada yang mau ditanyakan? Dari Bapak, bersama kami mungkin yang saya tanyakan untuk kabar selanjutnya dari hasil interview ini, saya bisa menunggu berapa lama ya? Dan nanti dikirimnya via apa? Mas Arwi nggak perlu nunggu lama, hanya 1 minggu saja, dan itu akan dikirim melalui email Mas Arwi. Oh gitu. Baik Bapak, terima kasih, mungkin hanya itu saja yang saya tanya. Dari Mas Arwi, apakah ada yang mau ditanyakan kepada saya? Oh baik, mungkin yang saya tanyakan hanya untuk kabar selanjutnya dari hasil interview ini, kemungkinan kapan ya? Untuk gerakan tersebut mungkin sekitar 1 minggu atau 2 minggu, dan itu juga akan dikirim lewat alamat email.
Ya Bapak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan perihal Bapak selanjutnya dari hasil ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Arwi sudah datang, sudah menjawab segala pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Silakan Mas Arwi meninggalkan tempat. Saya mengucapkan terima kasihnya. Terima kasih Bapak. Oh,